Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliantin Fitri Pratiwi dari kelas 5E dengan NPM 191063105024. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus vektor. Saya akan menjelaskan materi tentang perkalian titik dan perkalian silang atau dot product dan cross product. Yuk sama-sama kita simak. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kalkulus vektor dengan materi yang pertama yaitu perkalian titik atau dot product. Yang akan kita bahas yaitu hasil kali skalar dua vektor besar sudut antara dua vektor dan vektor saling tegak lurus. Yang kedua yaitu perkalian silang atau cross product. Yang akan dibahas yaitu arah vektornya dan besaran vektor. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu perkalian titik atau dot product. Dapat dilihat, perkalian titik atau dot product adalah dua buah vektor didefinisikan sebagai perkalian antara besar suatu vektor A dengan komponen vektor kedua B pada arah vektor pertama A. Dapat dilihat di sini untuk vektor A sama dengan A1, A2, vektor B, B1, B2, maka A dot B sama dengan A1 dot B1 ditambah A2 dot B2. Lalu untuk yang selanjutnya, A vektor sama dengan A1, A2, A3, B vektor B1, B2, B3, maka A dot B sama dengan A1 dot B1 ditambah A2 dot B2 ditambah A3 dot B3. Maka selanjutnya terdapat contoh soal agar dapat lebih mudah untuk dimengerti. Lalu di sini kita akan menyelesaikan yaitu 3A dot B. Karena 3A maka yang vektor A-nya itu kita kalikan dengan angka 3 yaitu 3 kali 3 dan 3 kali 2 didapat 9, 6. Lalu kita kalikan 3A dot B sama dengan 9, 6 dot 6, 4. Maka untuk yang A1-nya didapat 9 dan B1-nya didapat 6 ditambah A2-nya didapat 6 dan B2-nya didapat 4 sama dengan 54 ditambah dengan 24. Didapatkan hasilnya yaitu 78. Mudah bukan? Sekarang kita masuk ke materi besar sudut antara dua vektor. Pada gambar di samping, atas komponen vektor B pada arah vektor A adalah B cos alfa. Dapat dilihat yaitu untuk arah ke A didapat B cos alfa. Untuk yang ke arah B yaitu A cos alfa. Di sini sudutnya kita namai dengan alfa. Lalu dari pengertian titik tersebut maka rumus atau persamaan perkalian titik antara vektor A dan vektor B dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A dot B sama dengan AB cos alfa sama dengan mutlak A mutlak B cos alfa. Di sini alfanya yaitu alfa lebih besar dari sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan pi. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang vektor saling tegak lurus. Sekarang kita masuk ke materi dua vektor saling tegak lurus. Dapat dilihat di sini. Untuk yang pertama yaitu jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, maka untuk alfanya sama dengan 90 derajat. Maka A dot B sama dengan 0. Lalu yang kedua, jika kedua vektor A dan B membentuk sudut lancip, untuk V-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari 90 derajat, maka A dot B-nya lebih besar dari 0. Ingat ya, itu untuk sudut lancip. Lalu, yang ketiga atau yang terakhir, jika kedua vektor A dan B membentuk sudut tumpul, yaitu 0 lebih besar dari 90 derajat dan 0 lebih kecil dari sama dengan 180 derajat. Maka A dot B-nya lebih kecil dari 0. Itu untuk dua vektor saling tegak lurus. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi 2 yaitu perkalian silang atau cross product.
Dapat dilihat di sini untuk dot product yaitu A dot B jika dibalik menjadi B dot A. Lalu untuk yang cross product yaitu sama dengan A cross B jika dibalik maka akan berubah tanda menjadi minus yaitu minus B cross A. Di sini berlaku sifat non komutatif yaitu untuk A cross B tidak sama dengan B cross A. Lalu A cross B sama dengan minus B cross A. Lalu selanjutnya kita akan menentukan arah vektor yaitu cross product. Di sini saya akan menjelaskan untuk menentukan arah vektor menggunakan kaidah tangan kanan. Dapat dilihat untuk yang tanda bulat berarti dia keluar bidang. Lalu untuk tanda silang berarti dia masuk ke bidang. Di sini lihat untuk tangan kanan bentuknya seperti ini. Untuk yang arah jempol dan tangan jari 4 jari ini dirapatkan seperti ini. Lalu untuk yang jempol berarti dia arah yang A. Dan untuk yang 4 jari ini dia menjadi arah B. Dapat dilihat di sini untuk telapak tangannya berarti dia keluar bidang. Dia masuknya dengan C. Berarti C sama dengan A cross B keluar dari bidang. Sekarang kita akan lihat untuk kaidah tangan kanan yang masuk bidang. Sini D sama dengan B cross A. Kalau untuk yang masuk bidang, kebalikannya, untuk yang jempol berarti dia masuk ke arah yang B. Dan untuk yang 4 jari dirapatin ini dia menjadi arah A. Jadi untuk telapak tangannya berarti dia masuk ke dalam bidang. Tandanya berarti dia silang. Baik, sekarang kita lanjut ke menentukan besar vektor cross product. Sini dapat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara minor dan konfaktor atau determinan, lalu yang kedua dengan metode Sarus, dan yang terakhir dengan metode jarum jam. Yang pertama, kita akan menggunakan metode minor dan konfaktor atau determinan. Dapat dilihat di sini. Ini untuk cara-caranya, yaitu untuk yang IJ, misalkan kita akan mencari yang I, berarti kita tutup yang I. Dapat yang J dan K. Lalu untuk yang J berarti yang J-nya ditutup, berarti I dan K. Dan yang terakhir K-nya ditutup berarti menjadi dengan IJ. Maka untuk lebih jelasnya kita dapat melihat di contoh sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya, yaitu contoh soal vektor U sama dengan 1,2, min 2 dan V-nya yaitu 3,0,1. Sini U cross V kita masukkan saja. Untuk yang U-nya U1, U2, U3 menjadi 1, 2, min 2. Lalu untuk yang V-nya menjadi 3, 0, 1. Kita tutup yang I. Maka didapat 2, 0, min 2, dan 1. Lalu kita tutup yang J. Didapat 1, min 2, 3, 1. Sekarang kita tutup yang K. Didapat 1, 2, 3, 0. Lalu sekarang tinggal dikali silang. Jadi 1 kali 2, 0 kali min 2. Maka untuk yang J-nya sama, berarti 1 kali 1, 3 kali min 2. Lalu yang K-nya 0 kali 1, 3 kali 2. Maka didapat di sini sama dengan 2I min 7J min 6K. Sekarang kita masuk ke metode Sarus. Untuk metode Sarus yaitu dapat dilihat di PPT yaitu U cross V, I, J, K. Sama untuk yang U-nya U1, U2, U3. Untuk yang V-nya V1, V2, V3. Agar lebih jelasnya kita lihat ke contoh saja. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk mencari nilai I berarti kita kali miring begini, yaitu berarti U2 kali V3. Yang J-nya juga sama. Jadi kita tambahkan lagi di belakang I sama J-nya. Lebih jelasnya lagi kita langsung masuk ke contoh soal. Dapat dilihat di sini untuk contoh soalnya, yaitu contoh soal vektor U sama dengan 1, 2, min 2 dan V 3, 0, 1. U cross V. Kita buat matrixnya terlebih dahulu, lalu kita tambahkan dengan IJ.
Sesuai dengan slide sebelumnya, untuk mencari yang I berarti 2 kali 1 ditambah, kalau untuk mencari yang J berarti min 2 kali 3. Untuk mencari yang K berarti 1 kali 0. Setelah itu kita berbalik, jadi mencari yang I dibalik untuk yang silang tadi. Nah, setelah itu caranya sama seperti yang sebelumnya, maka didapat hasilnya yaitu 2I min 6J dikurang J tambah 6K, maka sama dengan 2I min 7J min 6K. Kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode jarum jam. Dapat dilihat di sini, untuk yang searah jarum jam yaitu berarti I cross J sama dengan K. Lalu untuk yang J cross K sama dengan I, dan untuk yang K cross I sama dengan J, berarti dia searah jarum jam putar. Lalu untuk yang berlawanan arah jarum jam maka dia minus, seperti J cross I, berarti dia berlawanan arah, menjadi minus K, dan seterusnya seperti itu. Baik, semua materi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aprilia Tiffany dari kelas 5E dengan NPM 191063105124 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.